sederhanakan pertanyaannya. Udah tahu. Profesor ini. Saya cuma ngetes pembicara. Enggak. Enggak ya. Oke, sebelum dia ngomong saya udah tahu. Artinya narasumber memperhatikan para penanya, jadi saya tidak perlu mengulang pertanyaan mereka. Kepada Pak Maman saya persilakan, Pak. Pak Maman dulu, Pak. Yang dari Bandung tadi, saya kira sesuatu banget ya. Dia melihat dari sudut jurnalistik dan faktanya memang seperti itu. Jadi kalau puisi Imam Arif ini disebutkan sebagai bentuk kritik, ya artinya judul seringkali kemudian mengecoh, ngawur, dan kemudian merepresentasikan kebohongan, judulnya bla bla bla, isinya lain. Dan itu yang terjadi di Mbah YouTube itu, ya. Nah, boleh jadi Imam Arif melihat hal itu atau boleh jadi sebagai sesuatu yang kebetulan saja. Tapi menjadi kontekstual dengan kondisi yang sekarang ini. Ketika kita diberi dijejali judul-judul yang aneh-aneh tapi isinya ngawur, nah, Imam mencoba menghapuskan itu semua, bahwa judul menjadi sesuatu yang nggak penting buat dia. Jadi dari sudut ini, oke. Dari sudut yang tadi, yang terakhir, budaya, Pak. Iya, maksudnya itu. Ya, seorang seniman sejati ini ya, memang harus bukan seperti Sofyan ya. Oh, harus banyak sholawat. Seniman sejati memang harus selalu gelisah dan coba mendobrak kemapanan. Jangan ngikutin aja, jangan sebagai bayang-bayang, jangan sebagai epikon. Karena itu perkembangan sastra, perkembangan kebudayaan, perkembangan seni yang lain itu selalu tumbuh dan berkembang karena orang-orang gila tadi. Salah satu di antaranya Imam ini. Memang harus gila. Ya, artinya memang seniman selalu berada di dalam ketegangan antara dia ngikutin konvensi atau dia menolak konvensi, menolak yang disebut sebagai inovasi. Tanpa itu dia akan tetap berada di bawah bayang-bayang. Nah, Djoko Pinurbo menjadi sesuatu yang khas, tidak lagi kelihatan Sapardinya, karena dia coba menolak Sapardi, meskipun dia belajar banyak tentang itu. Nirwan Dewanto dan sebagainya, dia belum bisa melampaui Gunawan karena merasa selalu berada di bawah bayang-bayang itu. Harusnya ada keberanian untuk tadi dalam bahasa yang kasarnya itu mengubur, dan hal itu yang harus dilakukan. Nah, tadi saya melihat bahwa bau-bau Sapardi pada puisi-puisi Imam masih terasa, karena itu harus dibenamkan tuh. Dan itu yang dilakukan oleh Acep Jamjamnur. Nah, yang agak heran di dalam konteks konstelasi perpuisian kita itu adalah pengaruh Sutarji yang muncul di banyak itu usaha-usaha untuk merobohkan Sutarji itu enggak kelihatan dibandingkan dengan yang lain-lain. Nah, ada satu puisi Imam yang satu kata ya, suara. Tapi itu juga sekarang sudah dilakukan oleh Hamid Jabar, kemudian Sutarji juga. Kalau berani kosongkan saja itu. Sekaligus
Lalu kalau ada pembaca nanya, oh ini nggak ada puisinya, nah, puisinya ada di kepala. Tapi memang harus punya pikiran-pikiran gila. Kalau ada kesadaran untuk mengangkat dan memajukan kesenian, tanpa itu ya selalu berada di bawah bayang-bayang dan sebagai mediocre saja. Nah, itulah yang dilakukan Sutarji, yang dilakukan oleh yang lain-lain, Afrizal, Mana dan seterusnya. Saya kira itu ya. Terus berikutnya Pak Imam. Oh, ya. Saya kira istighfar dulu, Mam, ya. Ya, saya harus menjawab yang mana nih? Dari Erin dulu. Jadi bicara tentang Pranata itu berarti kan proses kreatif ya. Oke. Kenapa misalnya muncul gagasan nggak pakai judul ini? Saya itu kan sering membuka-buka puisinya siapa aja saya baca gitu. Terus kemudian saya coba-coba begitu puisi itu rupanya, karena puisi itu kan bukan denotatif, puisi itu kan konotatif. Kalau tulisan itu masih denotatif maka menurut saya juga kan bukan puisi. Kalau sudah ditarik dengan metafor atau majas maka kemudian dia menjadi puisi. Saya coba puisi itu saya tutup satu baris, saya tutup judul dulu jeder. Apakah ini kan kemudian membangun imajinasi lebih liar atau tetap begitu? Tapi karena pikiran saya sudah terkontaminasi dengan judul, maka kemudian saya nggak punya imajinasi. Karena kenapa? Saya sudah dituntun oleh judul itu ke titik koordinat yang dimaksud oleh penulisnya. Padahal menurut saya kalau puisi itu dibiarkan nggak pakai judul, dia akan lebih liar imajinasi kita. Dan saya pikir itu lebih berhasil daripada puisi pakai judul. Ini tidak tinggi. Oke, terus kemudian saya coba tutup juga satu baris, di antara yang lain saya tutup cuma satu baris. Rupanya satu baris pun itu sudah menjadi puisi yang hebat gitu. Jadi kesimpulan saya pada akhirnya bahkan jangan-jangan satu kata, karena pada akhirnya saya juga sudah menyiapkan satu buku cuma satu kata. Tapi setiap kata itu punya peristiwa. Peristiwa tentu saja peristiwa yang sudah saya terlibat di dalamnya. Gitu. Nah, katakanlah misalnya di dalam itu suara gitu. Itu cuma best case satu. Saya masukkan ke dalam sini misalnya cuma satu kata. Suara ini kan bisa bermacam-macam, bisa suara anak kecil, bisa suara pemilihan umum dan segala macam, atau suara-suara apa segala macam. Jadi imajinasi kita semakin liar hanya satu kata, dan saya pikir itulah puisi. Ya memang ketika kata itu masih di dalam kamus dia menjadi denotatif, tapi ketika kata itu diambil oleh penyair kemudian dituliskan oleh penyair maka dia menjadi konotatif. Karena puisi itu konotatif. Adalah strukturnya di situ yang minimal memenuhi unsur di dalamnya, karena ada intrinsik, ada ekstrinsik, terus kemudian minimal koherensi ya, ada kesatuannya. Saya pikir saya juga sudah memikirkan itu di dalam puisi-puisi ini gitu. Itu terus kemudian kedua, ada puisi-puisi yang Kang Maman juga tadi sampaikan bahwa membolak-balikkan logika ya. Bagi saya kehidupan itu sebenarnya dimulai dari yang terbalik. Saya mencoba beberapa kali juga memikirkan, mungkin teman-teman juga mungkin nggak jarang yang berpikir misalnya ketika memakan jeruk atau memakan mangga, nggak pernah berpikir tentang bagaimana mangga itu bekerja. Maka disitulah ada kelapa itu bagaimana bekerja. Kelapa itu bekerja sampai menghasilkan buah, sampai menghasilkan air itu bagaimana mereka bekerja. Saya memikirkan dari akar. Itu kehidupan. Kehidupan ini kan digerakkan, sekali lagi saya melihatnya dari yang terbalik ya. Kehidupan ini karena digerakkan oleh kejahatan, bukan oleh kebaikan. Karena kebaikan itu monoton. Orang baik itu paling ke masjid, ke gereja, ke tempat-tempat ibadah, terus kemudian pulang ngurusin anaknya, nggak ngapa-ngapain. Karena kejahatan itulah kemudian muncul presiden, muncul pemimpin, muncul polisi, muncul hakim, dan yang lain-lain. Akhirnya semuanya bergerak. Itu karena kejahatan, bukan karena kebaikan. Ya memang begitu kehidupan itu kan. Ada orang yang saya tulis juga misalnya di sini, ada orang misalnya kan orang itu malas gitu, punya kambing banyak tapi nggak pernah berkorban. Maka yang menuntun dirinya adalah kambingnya. Nah itu sebagai salah satu contoh misalnya gitu. Barangkali dengan begitu manusia akan sadar besok lagi dia yang berkorban gitu. Korban dalam bentuknya tidak harus kambing. Kemudian berikutnya tadi ada pertanyaan Bang Sued tadi, waktu
weton tadi kan titimang saya. Enggak, bang saya tadi kan bicara tentang yang satu hijrah, yang kemudian yang satu samsiah, saya pikir itu bagian daripada puisi. Kalau puisi sudah tahu begitu ya, saya pikir nggak puisi juga kan gitu. Oh, hijrah itu apa ya? Sama dengan saya itu kalau nggak paham langsung buka kamus. Buka primbon, nanti aku nggak paham langsung saya buka. Oh, samsiah itu ini, oh hijrah itu ini. Dimulai dari sini hijrah itu kan begitu, dari lahirnya ini harus tahu. Karena itu bagian daripada puisi. Soal kapan puisi itu dimunculkan tergantung masing-masing. Weton itu kan lahir ya, tanggal gitu. Nah, di saya ini juga kan sebelumnya konsultasi juga Bang Maman, dan awalnya juga kan ada pagar, kemudian masih ada angka di situ, puisi 1, puisi 2, puisi 3 itu judul juga kan ya. Kalau itu hapus itu, ngerusak imajinasi. Betul Pak, betul? Betul lah. Karena memang yang ingin saya manjakan bagi pembaca itu sebenarnya imajinasi.